Oke dok, kalau untuk pencegahannya sendiri dok, supaya kita sebagai wanita itu jangan sampai gitu ya terkena kanker serviks ini sendiri tuh gimana dokter? Jadi kalau pencegahan ya, kita kan tadi tahu ya HPV itu antara dia terinfeksi HPV sampai terkena kanker serviks itu membutuhkan waktu antara 10 sampai 15 tahun. Jadi di situ kita bisa punya waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan pencegahan. Salah satunya adalah pertama vaksin. Vaksin itu Hai, kembali lagi di Ngobras Batik Podcast. Yuk ngobrol bareng Samudra bahas asik tentang ilmu kesehatan. Apa kabar semua sahabat healthies di rumah? Sehat-sehat ya tentunya. Perkenalkan, saya Ulfa Fitri Hawara, bidan dari Poliklinik RSIA Samudra Husada Magetan. Kali ini kita ketemu lagi di Ngobras Batik Podcast dengan tema kanker serviks. Jangan anggap remeh, deteksi dini selamatkan nyawa. Hari ini kita akan kedatangan narasumber spesial ya. Beliau adalah dokter spesialis obstetri ginekologi lulusan dari Universitas Brawijaya Malang yang sudah bergabung di RSIA Samudra Husada sejak tahun 2022. Mari kita sambut Dokter Purnamawati SPOG. Selamat datang dokter. baik, terima kasih Mbak. Nih, gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Dokter, ini kita punya tema nih. Sebenarnya apa sih kanker serviks itu? Kan kalau kita mendengar kanker serviks itu kan sudah menjadi momok ya bagi setiap perempuan gitu dokter ya. Jadi apa sih dokter sebenarnya kanker serviks itu sendiri? Oh ya, terima kasih ya Mbak Hawara ya. Salam kenal, saya Dr. Purnamawati ya. Saya spesialis obgyn. Di sini kita akan diskusi tentang podcast tentang ngobrol bareng ya tentang CA serviks, tentang kanker serviks. Jadi sebenarnya kanker serviks itu apa sih? Jadi kalau kita tahu definisinya sendiri bahwa serviks itu merupakan bagian bawah rahim. Jadi yang dia berbentuk silinder dan berhubungan dengan vagina. Sedangkan keganasan atau kanker serviks itu artinya adalah keganasan pada organ serviks tersebut. Bisa berasal dari mukosa permukaan serviksnya atau dari kanalis dari serviksnya. Dan ini bisa menyebar ya, jadi maksudnya bisa menyebar ke organ sekitar, bisa di kepanggul sampai ke saluran kemih sampai ke anus gitu ya. Jadi kita emang harus hati-hati. Terus kalau untuk penyebab utamanya kanker serviks itu sendiri itu apa dok? Biasanya penyebabnya memang tidak spesifik ya, tapi untuk kanker itu biasanya macam-macam penyebabnya. Cuman pada kanker serviks ini itu merupakan kanker yang saat ini sudah ditemukan penyebab utamanya. Ya, jadi yang penelitian terbaru bahwa kanker serviks itu disebabkan karena virus HPV namanya ya, di human papilloma virus. Sedangkan HPV yang mana dok yang bisa menyebabkan kanker serviks itu adalah virus HPV yang high risk, jadi yang resiko tinggi itu adalah HPV 16 dan 18. Jadi kita harus hati-hati. Selain dia virus HPV ini selain bisa menyebabkan kanker serviks, dia juga bisa menyebabkan kutil pada kelamin. Jadi kita memang, dan prosesnya pun juga untuk mulai dari terinfeksi HPV sampai terjadinya kanker serviks itu butuhkan waktu antara 10 sampai 15 tahun. Jadi sebenarnya kita masih punya rentan waktu yang cukup banyak untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Gitu ceritanya. Iya, lama juga. Terus kalau untuk gejalanya dokter, kan kita kan untuk masyarakat awam, perempuan awam kan kadang nggak tahu ya dok ya, gimana sih tanda gejalanya kanker serviks itu, kayak betul. gitu. Jadi kalau kanker serviks memang kita tuh wanita tuh kan harus pinter-pinter meriksa dan waspada ya. Karena apa? Karena kanker serviks itu pada tahap awal atau stadium awal itu dia gejalanya tidak spesifik. Jadi pada kebanyakan wanita-wanita hanya kita keluhannya datang dengan keluhannya keputihan berulang ya, yang lama. Jadi keputihan berulang yang lama dan berbau. Selain itu dia juga bisa menyebabkan disertai dengan perdarahan. Nah, yang terlebih lagi yang lebih khas adalah apabila didapatkan perdarahan setelah terjadi bersenggama. Jadi setelah bersenggama atau berhubungan, setelah itu dia ada keluar perdarahan. Nah, itu kita harus ekstra hati-hati. Itu adalah gejala
awalnya ya. Tetapi kalau misalkan pada sudah di stadium lanjut ya, stadium lanjut biasanya akan ada keluhan di organ sekitar. Jadi misalkan ada gangguan di gangguan kencingnya ya, berkemih atau bahkan berkemihnya sampai berdarah. Yang kedua, adanya perdarahan yang di luar siklus haid. Jadi misalkan, dok saya haidnya tuh setiap bulan tanggal 8, ini kok saya tanggal 20 belum waktunya haid sudah haid lagi. Nah itu kan berarti kita harus waspada ya, apakah itu karena hormonal atau ada gejala dari kanker serviks. Kemudian yang ketiga, ada juga perdarahan dari organ anus atau duburnya ya. Jadi ada organ di situ, atau misalkan sudah ada penyebaran ya, penyebaran ke tahap lanjut, penyebaran ke metastase jauh namanya, itu bisa saja disebabkan karena gangguannya berarti ada pembengkakan pada tungkai di kaki, kemudian bisa juga pada gangguan ginjal, atau bahkan bisa juga sampai ke paru-paru. Jadi keluhannya sesek dan itu sudah metastase jauh, jadi mungkin sudah stadiumnya sudah stadium lanjut gitu kalau untuk yang gejalanya. Wah, bahaya juga ya, maksudnya kemana-mana gitu ya. Betul. Semua organ bisa kena gitu. Kalau untuk penegakan diagnosanya sendiri, dokter? Oh ya, ini yang penting juga ya. Jadi kadang ibu-ibu tuh jadinya akhirnya parno. Ya, jadi parno bahwa kenapa parnonya adalah begini. Dok, saya keputihan, dok, saya takut karena kanker serviks ya. Semua orang kan seperti itu. Sebenarnya lebih baik seperti itu daripada kita lalai ya. Maksudnya keputihan biasa, keputihan biasa nggak usah tak diobati gitu ya. Jadi gimana, dok, penegakan diagnosanya? Kalau penegakan diagnosanya tetap kita pakai secara dari anamnesa ya. Anamnesa itu dari keluhan pasien tadi, ada keluhannya kita sesuaikan. Kemudian apakah ada faktor risiko atau tidak yang menyebabkan kira-kira mengarah ke kanker serviks. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dalam artian ya mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut ya. Yang memeriksakan bisa dokter umum, bisa dokter spesialis kandungan. Kemudian penunjang. Jadi untuk diagnosa pasti, untuk menegakkan diagnosa pasti, ini benar nggak sih kanker serviks, itu kita namanya gold standarnya pakai biopsi serviks. Jadi kita ambil sebagian jaringan dari serviks yang kita curigai terkena kanker, kemudian kita ambil, kemudian kita periksakan laboratorium, hasilnya akan menunjukkan apakah ada perubahan sel kanker atau tidak. Begitu. Jadi untuk penegakan diagnosanya tetap gold standarnya pakai biopsi serviks. Oh iya dokter, kalau kehamilan yang kehamilan dok, bisa nggak sih dok, misalkan ya dok, seorang wanita itu udah terdiagnosa CA cervix nih, dia itu bisa hamil nggak dok? Terus pengaruhnya ke kehamilannya itu gimana dokter? Ya, jadi kalau apakah seorang wanita dengan kanker ya, kanker apapun, kemudian bahwa bisa hamil atau tidak, selama fungsi reproduksi yang lain ya, jadi misalkan kayak ovarium ya, sel telurnya, rahim sama organ yang lain tuh dia organ reproduksinya masih aman kasarannya gitu ya, jadi masih bisa untuk hamil ya. Tetapi kehamilannya itu nanti juga bukan kehamilan yang mulus seperti kehamilan pada orang yang sehat, karena kehamilan pada wanita dengan kanker serviks harus terpantau. Apabila wanita itu dengan kanker serviks itu terdiagnosa ya, sebelum usia antara 16 sampai 20 minggu, itu sebenarnya disarankan untuk dilakukan operasi dan kemo. Jadi pada wanita misalnya sudah terlanjur kanker serviks, kemudian hamil, pada ketahuannya pada usia kurang dari 20 minggu, lebih disarankan akan operasi dan kemoterapi ya. Tetapi apabila sudah di atas 20 minggu gimana dok? Gitu kan sudah 20 minggu tuh bayinya sudah mulai kelihatan besar. Apakah juga harus dioperasi? Biasanya manajemennya adalah kita tunda dulu untuk pengobatannya, tapi jangan kita KIE ke pasien. Jadi ada resiko, misalkan penundaan, nanti resikonya adalah perburukan penyakitnya. Jadi dengan kita menunda kan misalnya 20 minggu sampai 34 minggu ya, biasanya sampai bayinya lebih viabel tuh 34 minggu. Pada saat 34 minggu butuh waktu itu antara 24 minggu ya, jadi 6 bulan lah. Selama proses 6 bulan itu banyak hal bisa terjadi, perburukan kondisi, misalkan ibunya tiba-tiba memburuk, ada gangguan fungsi ginjal, ada penyebaran ke organ sekitar, itu berarti kan salah satu resikonya. Tetapi apabila wanita tetap mempertahankan kehamilannya, akan pengobatannya itu akan dilanjutkan di usia 34 minggu. Pada saat usia 34 minggu kita pemeriksaan bayinya viabel. Jadi bayi viabel itu bayi sudah cukup dari segi usia, kemudian
pematangan paru-parunya itu sudah bisa hidup di luar kandungan, akan kita lakukan terminasi dengan operasi ya, bayi dilahirkan dengan sesar, dilanjutkan dengan operasi pengangkatan rahim gitu. Jadi sekalian untuk jadi memang untuk kanker serviks apabila sudah namanya kanker serviks, selama bisa dioperasi kita operasi. Jadi pengangkatan rahim sekalian ya, gitu ya dok ya. Jadi memang karena sebenarnya bisa dicegah, jadi nggak harus sampai tahap sudah sakit ya. Iya. Gitu. Oke dok, selanjutnya kalau untuk deteksi dini nih dok, itu gimana sih kita mendeteksi ya biar kita tahu kita itu kayak gitulah dok. Jadi gimana gini, caranya? betul sekali ya. Jadi yang dari tahapan kanker serviks tadi kan butuh waktu 10 sampai 15 tahun ya. Jadi kita punya waktu untuk pencegahan. Caranya apa? Salah satunya adalah cara deteksi dini kanker serviks. Sekarang sudah banyak metode yang dilakukan dan sudah banyak program-program dari pemerintah ya. Jadi salah satunya adalah ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang satunya adalah screening. Screening itu dengan pap smear ya. Jadi dengan pemeriksaan pap smear itu nanti sekarang bisa dilakukan dimanapun, banyak fasilitas yang bisa melakukan pemeriksaan pap smear, bisa di puskesmas, bisa kemudian di fasilitas kesehatan ataupun di klinik-klinik bisa. Dengan caranya gimana sih dok? Kita ambil lendir serviksnya. Jadi pemeriksaannya kita lihat serviksnya, kita ambil lendir serviksnya, kemudian kita periksa apakah ada perubahan sel yang abnormal atau tidak, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan IVA, namanya pemeriksaan dengan asam asetat. Jadi itu salah satu screening juga, alternatif apabila pap smear itu tidak bisa dikerjakan, ya. Dan IVA ini sebenarnya dia lebih mudah dan lebih simpel, dan sekarang sudah program pemerintah IVA bisa dikerjakan di puskesmas. Jadi kalau misalkan IVA malah lebih cepat, jadi cuman kita lihat serviks atau porsionya, kita olesi asam asetat. Kalau ada perubahan warna berarti kecurigaan mengarah ke perubahan sel yang tidak normal, kita lanjutkan rujuk ke biopsi terarah gitu ya. Sama yang ketiga itu adalah pemeriksaan HPV DNA atau HPV test ya. Sebenarnya ini sangat sensitif, jadi lebih akurat, akan tetapi biayanya cenderung agak lebih mahal. Jadi kalau misalkan untuk screening sebenarnya kita tidak kurang pas ya kalau untuk screening loh ya, soalnya dia karena biayanya agak mahal. Jadi kalau kita sarankan sih pada wanita untuk namanya screening ya kita deteksi dininya pakai pap smear sama IVA. Apabila itu sudah ada kecenderungan kecurigaan mengarah ke perubahan sel yang tidak normal pada serviks, akan kita lanjutkan dengan biopsi terarah. Tetapi pada beberapa orang misalkan, dok saya keputihannya lama, dok saya pengen pap smear sekalian pemeriksaan HPV DNA, tidak apa-apa, bisa. Jadi nanti itu sekalian bisa dikerjakan namanya pemeriksaan co-testing. Jadi sekali kita ngambil dari lendir serviks sama vagina itu ya, terutama lendir serviksnya, kita bisa memeriksa dua. Kita bisa periksa pap smear ya, sel yang tidak normal, sama kita bisa juga periksa untuk yang keberadaan virus HPV-nya. Yang penyebabnya ya kasarannya yang biang keroknya kanker serviks itu kan virus itu. Jadi kita harus periksa bisa gitu. Terus seberapa penting sih dok pap smear, dan pap smear itu ditujukan tuh kepada wanita yang gimana aja gitu. Jadi kalau pap smear itu sebenarnya kalau saya penting nggak sih dok? Penting banget. Penting banget. Kenapa? Karena itu deteksi dini screeningnya adalah, dan dia lebih murah ya. Jadi lebih satu, pemeriksaan dia sederhana, bisa dikerjakan dimanapun. Yang kedua, biayanya dari segi biaya finansial dia lebih ekonomis, jadi tidak perlu sampai pemeriksaan laboratorium yang susah, enggak ya. Terus pengambilannya pun juga lebih mudah. Jadi pada wanita-wanita misalnya ditanya, dok saya perlu pap smear enggak dok? Perlu. Jadi saya mesti menyarankan pasien saya, entah itu misalkan ada keluhan atau tidak, pasien baru lahir, jadi pasien baru melahirkan pun saya mesti tanya, Bu jangan lupa ya nanti kontrol untuk pemeriksaan pap smear, karena setahun sekali lebih disarankan untuk pap smear walaupun tidak ada keluhan. Apalagi pada wanita-wanita dengan ada keluhan, misalkan dok saya keputihan lama berulang, kemudian ada riwayat penyakit seksual menular ya, misalkan kayak kencing nanah, atau ada keputihan yang berbau lama, atau ada pada pasien-pasien dengan HIV ya. Jadi itu harus lebih waspada untuk pemeriksaan pap smear. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa aja sih dok yang perlu pap smear? Sebenarnya pap smear itu kan namanya screening ya. Kita sarankan pada semua wanita usia reproduktif yang sudah seksual aktif.
Jadi rata-rata sarannya sih kita sarankan kan kalau seksual aktif kan di atas 21 tahun ya, jangan terlalu dini juga gitu ya. Jadi di atas 21 tahun. Kalau di atas 21 tahun berarti sarannya apa? Pada wanita yang sudah seksual aktif, kemudian kita sarankan untuk pap smear paling tidak itu tiap 3 tahun sekali kalau hasilnya normal ya. Tetapi kalau misalkan ada faktor risiko tadi, lebih baik setiap setahun sekali bisa diulang. Oke dok, kalau untuk pencegahannya sendiri dok, supaya kita sebagai wanita itu jangan sampai gitu ya terkena kanker serviks ini sendiri tuh gimana dokter? Jadi kalau pencegahan ya, kita kan tadi tahu ya HPV itu antara dia terinfeksi HPV sampai terkena kanker serviks itu membutuhkan waktu antara 10 sampai 15 tahun. Jadi di situ kita bisa punya waktu yang cukup lama untuk bisa melakukan pencegahan. Salah satunya adalah pertama vaksin. Vaksin itu sebelum kita terkena penyakit kita harus vaksin dulu ya. Jadi sebelum terkena atau terinfeksi virus HPV kita vaksin dulu. Kita ada vaksin HPV namanya ya. Nanti vaksin HPV itu bisa untuk wanita, laki-laki dan bisa pada anak-anak ya. Jadi sekarang sudah lebih dikembangkan pada anak-anak usia 9 tahun sudah mulai bisa diberikan ya dengan syarat dan kondisi tertentu. Kemudian yang kedua adalah screening dan deteksi dini. Screening dan deteksi dini itu bisa dikerjakan dengan pemeriksaan pap smear ataupun IVA sama pemeriksaan HPV DNA ya. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah menghindari faktor resiko. Jadi faktor resiko. Jadi kanker serviks itu juga punya faktor resiko tersendiri yang kita harus waspadai ya. Kalau sebisa mungkin kita menghindar. Apa aja itu faktor resikonya? Yang pertama adalah bergonta-ganti pasangan seksual. Jadi bukan pasangan jalan ya, misalkan kita gandengan gitu aja apakah menular dok? Enggak, tapi kalau pasangan seksual, jadi berhubungan seksual, bergonta-ganti pasangan seksual itu bisa menjadi faktor resiko terjadinya kanker serviks ya. Yang kedua adalah adanya hubungan seksual dini. Jadi pada penelitiannya disebutkan bahwa pada orang yang berhubungan seksual kurang dari 18 tahun dia memiliki resiko 2 kali lipat. Kalau antara 18 sampai 20 tahun resikonya meningkat antara 1,5 kali dibandingkan dengan wanita yang berhubungan di atas 21 tahun. Nah, makanya saya menganjurkan ya, itu kalau bisa sebisa mungkin berhubungan seksual atau menikahnya itu di atas 21 tahun ya. Kemudian yang ketiga, faktor risikonya adalah riwayat penyakit seksual menular. Jadi apabila sebelumnya seorang wanita ataupun laki-laki itu sudah pernah punya penyakit sifilis atau terdiagnosa GO atau kencing nanah, kemudian ada HIV, nah itu harus mulai hati-hati, ekstra hati-hati karena itu menjadi faktor risiko terjadinya kanker serviks ya. Kemudian yang keempat adalah kondisi imun yang turun. Imun yang turun itu kondisi apa dok? Biasanya pada orang-orang yang memang kondisi mengkonsumsi obat-obatan untuk menekan kekebalan tubuh ya, pada pasien dengan autoimun ya, kemudian bisa juga pada pasien dengan HIV AIDS itu kan dia memang kekebalan tubuhnya memang turun, jadi dia lebih rentan terhadap terjadinya kanker ya. Yang kelima adalah sosial ekonomi yang rendah ya, jadi bisa juga dihubungkan sama status kebersihan, biasanya higienisnya itu sama merokok. Ya, merokok itu bisa merokok aktif atau pasif loh ya. Dia bisa sama-sama bisa menjadi faktor risiko terjadinya kanker serviks. Gitu. Jadi kita emang banyak faktor risiko. Jadi kita banyak celahnya, kita harus bisa pintar-pintar ngaturnya. Kalau untuk vaksinnya sendiri dok, itu gimana dok? Pemberian vaksin terus kita tuh harus kemana ya biar dapat vaksin itu sendiri, vaksin HPV itu dokter? Jadi vaksin HPV itu bisa dikerjakan atau bisa diberikan ya pada semua orang ya, kasarnya gitu ya, pada semua orang yang seksual aktif, kemudian bisa mulai pada anak-anak ya. Sebisa mungkin sih kalau misalkan dia sebelum seksual aktif sudah, harapannya itu adalah sebelum berhubungan, sebelum kontak seksual pertama dia sudah terlindungi oleh vaksin, dan bisa diberikan sekarang rekomendasinya bisa diberikan pada mulai anak sejak umur 9 tahun sudah bisa diberikan. Kemudian kok dok misalkan saya sudah menikah dok, umur saya 30 tahun, saya sudah menikah, sudah punya anak, lah saya boleh vaksin apa enggak? Boleh, enggak apa-apa ya, itu boleh aja silahkan, tapi lebih baik pap smear dulu minimal ya. Misalkan nggak pap smear gimana nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau pap smear dulu, kita lihat kondisi serviksnya, kalau misalkan aman silahkan lanjut dengan vaksin. Terus vaksin HPV itu
sekarang bisa didapatkan di mana-mana ya, lebih banyak sekarang daripada dulu. Saya nyari itu susah, waduh saya nyari mau vaksin di mana, tapi sekarang udah bisa ya, misalkan kayak di Samudra kita juga bisa ya, udah bisa Samudra, kemudian di klinik-klinik yang lain juga bisa, dokter kandungan biasanya juga menyediakan untuk yang vaksinnya gitu. Oke. Baik dokter, udah nggak terasa nih dok, ternyata kita sudah sampai di penghujung podcast kita. Mungkin ada kesimpulan dan saran untuk wanita-wanita semua perempuan di luar sana, apa sih kesimpulan dari podcast kita hari ini dokter? Iya, terima kasih ya, nggak terasa ya, sudah waktunya sudah mau habis ya. Iya. Jadi gini, kita dari kanker serviks ini adalah tema yang sangat menarik sekali. Jadi saya bisa menyimpulkan beberapa hal, bahwa yang pertama, kanker serviks itu sebenarnya preventable disease. Jadi sebenarnya penyakit yang bisa dicegah. Satu ya, yang kedua, jangan lupa untuk vaksin HPV, deteksi dini dan screening. Itu yang penting untuk pencegahan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kanker serviks gitu ya. Saya pesan itu aja sih. Kita pentingnya adalah vaksin, deteksi dini sama screening. Dengan itu kita bisa mencegah terjadinya kanker serviks gitu. Jadi healthies saya harapkan juga lebih waspada sama kesehatannya kita sendiri ya. Jadi jangan lupa untuk vaksin, screening, deteksi dini. Pesan saya cuma itu aja ya. Jadi sekalian saya di sini bisa pesan untuk ibu-ibu semua, kalau punya anak perempuan jangan lupa divaksin ya. Oke, baik dokter, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan sudah bisa datang hadir di podcast kita ya dokter ya. Terima kasih untuk semuanya, waktunya, dan tetap percayakan kesehatan healthy semua dan keluarga di RSIA Samudra Husada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel kita ya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di Terima episode kasih. selanjutnya. Terima Bye-bye. kasih.